Inilah visual autism yang menyebabkan anak speech delay dan tantrum. Tolong ketika sudah tahu penelitiannya dan alasan kenapa bisa terjadi, segera disampaikan pada semua orang, terutama pada orang tua yang punya anak, supaya banyak yang tertolong dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Oke, balik ke topik. Virtual autism adalah kondisi di mana anak di bawah usia 2-3 tahun menunjukkan perilaku mirip seperti autis atau disebut dengan autism spectrum disorder. Hal ini dikarenakan anak tersebut sering terpapar layar secara berlebihan atau biasa disebut screen time berlebihan. Di era modern seperti sekarang ini bisa dari HP, tablet, TV, laptop, dan lain sebagainya, di mana anak-anak tersebut cenderung hyperaktif, mudah tersinggung, sulit untuk fokus, terlambat berbicara, tidak suka interaksi sosial, dan mudah tantrum. Hal ini dikarenakan paparan layar yang intensif sejak usia dini, yaitu screen time lebih dari 3 jam sehari, dapat menyebabkan masalah pada otak anak yang sedang berkembang, di mana sebagian besar waktu anak hanya menerima sensasi tertentu yaitu visual dan pendengaran, namun tidak menerima sensasi lainnya seperti vestibular, sentuhan, bau, hamba, dan lain sebagainya. Bahkan, screen time berlebih bisa mengganggu produksi hormon melatonin dan dopamin pada anak. Artinya, anak bisa-bisa tidak bisa lepas dari tontonan layar dan akan susah tidur tanpa gadgetnya. Dan dari semua dampak yang dialami, lama-lama akan semakin akut yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan kognitif pada anak, sehingga terjadilah speech delay dan tantrum itu sendiri. Sayangnya banyak orang tua yang menganggap sepele kondisi ini. Mereka berucap, baru usia udah tahun, wajar, nanti juga bisa ngomong sendiri. Ternyata, sudah sampai usia 5 tahun qadarullah anaknya belum lancar bicara atau speech delay. Bahkan, sebagian orang tua menganggap dengan anak mendapatkan kesenangan dari nonton-nonton video di layar, kebanyakan sih dari nonton, si anak bisa meniru gerakan kartun lah, niru pelafalannya lah, nyanyi-nyanyi, dan lain sebagainya. Dan bagi orang tua, saat si anak asik dengan gadgetnya, orang tua bisa beraktivitas yang lain, tapi kenyataannya kondisi inilah yang membahayakan si anak. Oleh karenanya, untuk para orang tua di masa 1000 hari pertama tumbuh kembang, anak harus mengeksplorasi dunia sekitar mereka. Hal ini bertujuan agar anak mendapatkan pengalaman hidup yang nyata. Anak perlu mensimulasi seluruh indera agar ia mengerti fungsi sebenarnya dari setiap anggota tubuh yang ia miliki. Tak hanya sampai di situ, anak juga harus melakukan interaksi sosial untuk belajar berkomunikasi. Ajaklah anak Anda berbicara, contohnya sekedar ciluk bal, bercanda sampai dia tertawa. Dengan begitu, anak dapat memahami dan juga menyampaikan maksud kepada orang lain. Dan bagi anak yang sudah mengalami speech delay dan tantrum, janganlah merasa stres untuk para orang tua. Segera ambil tindakan, bisa ke psikolog anak, di terapi mandiri, karena bagaimanapun juga anak adalah investasi kita, terutama investasi akhirat. Semoga bermanfaat dan yuk hidup sehat, semangat!